Pesona hewan peliharaan jiwa atau Huan Chongxi. Dari bab 296 sampai bab 300. Channel Novel Donghua. Bab 296, mendekati pertempuran tahap ke-10 Kaisar Semu. Semua orang yang hadir berada pada level tertentu. Apa yang dimaksud dengan Jade Spring adalah sesuatu yang dipahami semua orang. Tuan Kota Tua Li, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Tuan Sue adalah orang pertama yang bereaksi. Dia menatap Tuan Kota Tua Li dan berkata dengan agak bersemangat. Semua orang di sini tahu bahwa setelah mereka memperkuat soul pet mereka ke peringkat monark, menemukan item soul yang mampu meningkatkan soul pet mereka lebih jauh sangatlah sulit. Dengan kata lain, dari semua soul pet yang hadir, selain Red Galactic Demon Emperor milik Master Kota Tua Li dan Cloud Snake AP Monarch yang mencapai peringkat mendekati Emperor. Penguatan soul pet lainnya semuanya berada di sekitar peringkat monark. Seiring dengan meningkatnya kekuatan soul pet, sumber daya menjadi semakin sedikit. Untuk tahap soul pet tingkat monark, peningkatan memerlukan pertempuran. Jenis soul pet jarang dapat diperkuat melalui item soul lagi. Bahkan item soul yang dapat membuat soul pet dengan kekuatan tingkat monark kelas rendah mencapai kekuatan tingkat monark kelas menengah dapat menyebabkan faksi-faksi terlibat dalam pertikaian besar memperebutkannya. Namun dengan item jiwa yang dapat meningkatkan level secara keseluruhan, apa yang dibutuhkannya adalah sesuatu yang dapat dipahami oleh siapapun. Jika seseorang memberikannya kepada pet jiwa kekuatan peringkat raja, maka orang tersebut akan mendapatkan pet jiwa peringkat kaisar sebagai balasannya. Pangkat kaisar. Banyak sekali pelatih soul pet tingkat atas yang akan tergila-gila karenanya. Kemunculan soul pet tingkat kaisar manapun dapat menciptakan badai persaingan yang berdampak luas. Murid roh, prajurit roh, guru roh, kaisar roh, ini adalah 5 tingkatan utama mayoritas. Sebagian besar pelatih hewan peliharaan jiwa tetap berada di sekitar level prajurit roh. Mereka yang bisa masuk guru roh sudah agak lebih unggul. Mereka yang bisa mencapai guru roh adalah ahli sejati. Sedangkan untuk kaisar roh, itu adalah puncak sejati dari pelatih hewan peliharaan jiwa. Itu adalah ranah yang hanya bisa dimasuki oleh sedikit orang. Namun, di antara kaisar roh, berapa banyak yang sebenarnya dapat memiliki hewan peliharaan jiwa peringkat kaisar? Bahkan 2 hewan peliharaan jiwa terkuat dari penguasa kota Tua Li hanya berada di peringkat raja, tetapi kekuatan tempur mereka hanya mencapai peringkat kaisar semu. Mereka belum benar-benar melangkah ke ranah kaisar. Namun, dengan 2 hewan peliharaan jiwa ini, dia sudah dapat menekan semua orang dan menjadi penguasa ibu kota yang sangat terkemuka. Menurutmu, dari mana datangnya mata air binatang yang ada di rumah lelang setiap bulan? Padahal itu hanya replika mata air giok edisi terbatas. Tuan Kota Tua Li tahu bahwa masalah ini tidak bisa lagi disembunyikan, jadi dia menjelaskan dengan nada dingin. Setelah Tuan Kota Tua Li mengatakan hal ini, para ahli dari semua golongan pun mengerti. Kota Li punya spesialisasi besar. Hampir tiap bulan akan ada 1 atau 2 botol Beast Spring. Beast Spring ini adalah item jiwa yang sangat berharga. Itu bisa digunakan untuk memperkuat soul pet tipe Beast yang belum dewasa. Bahkan soul pet peringkat monark masih bisa melihat efek signifikan dari baptisan Beast Spring. Banyak orang tidak mengerti dari mana Beast Spring ini berasal dan siapa yang mendapatkannya. Tidak seorang pun akan mengira bahwa penerima manfaat terakhir dari Beast Spring sebenarnya adalah penguasa kota Tua Li dan mereka hanyalah darah suci Jade Spring palsu yang dibuat oleh guru jiwa. Tingkat atas. 1. TL sekadar pengingat, guru jiwa, adalah orang yang profesinya berkaitan dengan pengobatan dan pembuatan item jiwa sama seperti yang dilakukan Ye Qingxi. Guru roh, adalah peringkat pelatih hewan peliharaan jiwa yang digunakan untuk menentukan ingatan. Membingungkan tetapi kata-katanya juga mirip dalam versi mentahnya. Dengan kata-kata dari kepala kota Tua Li, semua ahli yang hadir terkejut. Pada saat ini, faksi mana yang tidak akan serakah terhadap mata air giok ini? Energi mata air giok sangat besar. Dari awal hingga akhir, aku tidak pernah benar-benar melepaskan energi mata air giok. Semua orang bekerja sama untuk mengalahkan naga tersembunyi Cian ini dan mencuri kembali mata air giok. Aku, kepala kota Tua Li, berjanji akan membagi setengah dari mata air giok dengan semua orang.
Manfaat naga tersembunyi Qian juga akan diberikan kepada semua orang. Kepala kota Li Shengli mempertaruhkan segalanya. Ini sungguh daya tarik yang luar biasa. Para ahli faksi yang berencana untuk pergi awalnya mulai ragu-ragu. Manfaat yang dapat diperoleh dari menciptakan hewan peliharaan jiwa kaisar adalah sesuatu yang benar-benar tidak mungkin mereka lepaskan. Aku tahu semua orang masih memiliki kekuatan tersembunyi, tetapi semua orang dapat melihat situasi yang ada. Kekuatan iblis yang mengguncang dunia bahkan lebih tinggi daripada naga tersembunyi Qian dan pasti juga menyembunyikan rahasia besar. Naga tersembunyi Qian memiliki mata air giok dan juga telur naga. Ini adalah kesempatan milenium. Semua orang keluarkan kekuatan sejati kalian atau kita akan menderita kerugian besar. Lanjut kepala kota tua Li. Tuan kota tua itu berkata benar. Pakar tua dari aliansi pedagang itu langsung menyetujuinya. Kalau begitu, orang tua ini hanya bisa memanggil hewan peliharaan jiwa utamaku. Tuan tua istana hewan peliharaan jiwa yang jarang ikut bertarung juga tampak telah membuat keputusan. Semua orang, keluarkan kemampuan kalian yang sebenarnya, jangan biarkan naga tersembunyi Qian ini menguasai wilayah kita. Setengah dari Jade Spring kita bagi berdasarkan kontribusi setelah kejadian. Dengan motivasi dari kepala kota tua Li, para ahli kembali berkobar dengan niat bertarung. Mereka semua merapal mantra dan memanggil hewan peliharaan jiwa mereka yang paling kuat ke langit. Dengan niat bertarung yang membara, seluruh aura dari semua hewan peliharaan jiwa yang kuat menciptakan badai udara tinggi yang menghancurkan udara kota Li. Tuan Tua Sue, pandangan Li Sheng langsung tertuju pada Tuan Sue, berharap ahli ini juga bisa mengerahkan segenap kemampuannya. Tuan Sue juga menyadari pentingnya mata air giok jadi dia mengangguk. Tuan Istana Yu, Li Sheng kemudian melihat ke arah Yu Sang dari Istana Jiwa. Yu Sang bahkan belum membuat keputusan sampai saat itu. Menghadapi pertanyaan dari kepala kota tua Li, dia tidak menjawab. Jika sebelumnya harta karun seperti Jade Spring Yu Sang akan bergabung tidak peduli apapun. Namun Yu Sang selalu merasa bahwa setengah iblis itu memberinya perasaan yang sangat aneh. Perasaan ini memaksanya untuk tidak benar-benar ingin melawannya. Naga tersembunyi Qian benar-benar naga tersembunyi yang tidak dapat dibunuh. Tidak lama setelah tidak diserang, luka-luka di tubuhnya telah menunjukkan penyembuhan yang jelas dan kekuatan bertarungnya mulai pulih. Naga tersembunyi biru itu segera menyadari bahwa sekelilingnya yang tadinya longgar kembali memberinya tekanan. Mata birunya juga berubah tajam saat ia dengan cepat mulai berkomunikasi dengan setengah iblis Cumu menggunakan pikirannya. Kemampuan berpikir Cumu juga perlahan pulih. Dia tahu bahwa Jade Spring di kota tua Li ada di tubuhnya. Naga tersembunyi Qian juga baru saja memberitahunya bahwa Jade Spring adalah benda jiwa yang sangat istimewa. Efek ini membuka tanda naga di dalam Jade Spring untuk meningkatkan kekuatan hewan peliharaan jiwa tipe binatang secara signifikan untuk sementara waktu. Setelah naga tersembunyi memberikan mata air giok kepada Cumu, Cumu membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum ia benar-benar dapat menyelesaikan pembaptisan mata air giok. Keadaan Cumu saat ini hanyalah hasil dari pelepasan energi batin dalam darah suci mata air giok. Jika selama proses ini ia berada di bawah kendali orang lain, mereka masih dapat mengekstrak mata air giok yang ada dalam darah Cumu. Tubuhku belum sepenuhnya menyerap mata air giok dan hanya memiliki energi pelepasan. Cumu mengerti maksud naga tersembunyi Qian. Sasha. Naga tersembunyi Qian menjelaskan bahwa ia lebih suka melepaskan semua energi di dalam dan memberikannya kepada Cumu untuk memperkuatnya daripada memberikannya kepada manusia serakah ini. Kalau begitu mari kita lanjutkan pertarungan. Cumu bisa merasakan semakin banyak hewan peliharaan jiwa yang kuat mengelilinginya dan naga tersembunyi Qian di langit. Sebelum energi yang dilepaskan mata air giok berakhir, Cumu dan naga tersembunyi Qian harus membunuh agar bisa keluar dari lingkungan orang-orang serakah ini atau naga tersembunyi Qian dan darahnya akan dicuri. Bertarung, spesies naga hidup untuk bertempur sebagai spesies yang paling kuat. Bahkan jika penuh luka, naga tersembunyi Qian tidak akan pernah takut bertempur. Tidak peduli apakah itu Cumu yang setengah iblis atau Cumu yang manusia, darah pertempuran mengalir di tulang mereka. Kali ini, bukan lagi hewan peliharaan jiwanya yang bertarung. Dia sendiri sebagai setengah iblis harus menghadapi banyak ahli untuk memulai perang yang paling hebat.
Tubuh api iblis yang bagaikan Merkuri itu berdiri diam di antara tanduk naga tersembunyi Qian saat dia menatap dengan arogan ke arah hewan peliharaan jiwa di sekelilingnya yang semuanya fase ke-9 dan seterusnya. Tahap ke-10 adalah tahap maksimal dari pematangan hewan peliharaan jiwa. Di tempat banyaknya hewan peliharaan jiwa, setidaknya sepertiganya sudah berada pada tahap ke-10. Jika dibandingkan dengan tahap sebelumnya, itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dikalahkan oleh Cumu. Namun kini, si setengah iblis Cumu harus menghadapi begitu banyak hewan peliharaan jiwa tingkat ke-9 dan ke-10. Pertarungan yang benar-benar dahsyat ini adalah pertarungan tingkat atas yang pernah dibayangkan Cumu sebelumnya. Meskipun hanya sesaat, mampu mengalami pertarungan impian Cumu ini sudah cukup untuk membuat darahnya mengalir. Pangkat komandan tahap ke-9 bagaikan semut bagi Cumu dan naga tersembunyi Qian, teknik mereka dapat diabaikan sepenuhnya. Serangan komandan fase ke-10 sudah memiliki ancaman tertentu. Jika tekniknya istimewa atau jika mereka memiliki keunggulan tipe, serangan itu masih dapat menyebabkan kerusakan pada naga tersembunyi Qian dan Cumu. Raja fase ke-9 dan Panglima fase ke-10 adalah sama kecuali teknik Panglima fase ke-9 lebih kuat sehingga menimbulkan ancaman lebih besar bagi Cumu dan naga tersembunyi Qian. Raja fase ke-10 merupakan hewan peliharaan jiwa yang benar-benar dapat mengancam naga tersembunyi Qian dan Cumu seperti dua hewan peliharaan jiwa Tuan Sue. Namun, hewan peliharaan jiwa fase ke-10 dari penguasa kota Tuali bahkan mendekati peringkat kaisar. Kaisar Setan Galaksi Merah dan Raja Kera Ular Awan adalah hewan peliharaan jiwa di medan perang yang benar-benar dapat menandingi Cumu dan naga tersembunyi Qian. Dengan pupil matanya yang tidak normal, mata Cumu memancarkan cahaya aneh. Saat dia melihat ke langit, semua hewan peliharaan jiwa yang dia lihat tampak berhenti. Daya ingat jiwa Cumu telah meningkat ke tingkat yang sangat kuat. Dengan daya ingatnya, ia dapat menentukan hewan peliharaan jiwa mana yang dapat mengancamnya dalam waktu yang sangat singkat. Tampaknya hewan peliharaan jiwa terakhir Tuan Sue akhirnya mengeluarkan hewan peliharaan jiwanya yang paling kuat. Seruan-seruan tinggi terdengar. Pandangan banyak ahli tertuju pada simbol pemanggilan jiwa yang muncul saat Tuan Sue memulai mantra perjanjian jiwanya. Tuan Sue adalah seorang ahli tersembunyi, tetapi dia juga seorang ahli yang sudah pensiun dari Istana Hewan Peliharaan Jiwa dan Aliansi Jiwa. Posisinya di dalam ranah hewan peliharaan jiwa hanya sedikit lebih rendah dari Tuan Kota Li, jadi bagaimana mungkin dia tidak memiliki hewan peliharaan jiwa utama yang benar-benar kuat. Murid Cumu dengan cepat mengunci simbol pemanggilan Tuan Sue. Dengan sangat cepat alis Cumu berkerut karena Tuan Sue memanggil hewan peliharaan jiwa dengan aura yang tidak lebih lemah dari Kaisar Setan Galaksi Merah dan Raja Kera Ular Awan milik Tuan Kota Tua. Li yang mencapai tingkat Kaisar Semut tahap ke-10. Bab 297, Formasi Hewan Peliharaan Jiwa Terkuat dalam Sejarah Kota Li. Kaisar Semu milik senior Sue bukanlah hewan peliharaan jiwa tingkat Kaisar sejati, juga bukan hewan peliharaan jiwa tingkat Raja. Sebaliknya, itu adalah burung iblis api matahari tingkat komandan. Burung iblis api matahari, kerajaan iblis, tipe sayap, spesies burung iblis, subspesies burung iblis api matahari, pangkat komandan. Lebar sayap burung iblis api matahari mencapai lebih dari 5 meter, dan memiliki paruh emas tajam serta dua nyala api emas cemerlang sebagai mata. Kedua sayap dan perutnya memiliki jejak api yang membara dan bulunya sangat kuat. Bulunya berkilau keemasan, sementara tanda matahari bersinar keemasan menempel di punggungnya. Senior Sue jelas telah menghabiskan banyak uang untuk memperkuatnya, karena memancarkan aura dan api yang kuat yang melampaui seorang raja. Ketika terbang, awan api akan mekar, dan sifat awan yang mengesankan ini tidak kalah dengan Raja Kera Ular Awan milik Raja Kerajaan Li yang dapat menginjak lapisan awan. Meskipun memiliki atribut api Kaisar Iblis Api Matahari bahkan lebih lengkap daripada api iblis milik Cumu. Ketika ia mengembangkan sayapnya di udara, api surgawinya yang ditandai dengan warna merah menyebabkan suhu lingkungan meningkat. Api iblis yang dimiliki Cumu tidak memiliki panas, dan hanya memiliki rasa dingin yang dapat menembus kedalaman jiwa seseorang. Namun, rasa dingin ini sekarang samar-samar ditekan oleh aura api burung iblis api matahari.
Kemampuan persepsi naga tersembunyi Qian tidaklah lemah dan ia segera merasakan bahwa burung iblis api matahari yang dipanggil Senior Sue merupakan ancaman baginya. Dengan demikian matanya tertuju pada hewan peliharaan jiwa aura api yang kuat ini. Karena Senior Sue telah mengeluarkan kemampuannya, aku, Luoling, tidak bisa lagi berdiam diri. Kata Luoling dari Soul Alliance. Senior Sue juga bisa dianggap sebagai anggota aliansi jiwa. Dengan dia yang memimpin, Luoling tentu saja jauh lebih lega, dan dia segera melantunkan mantra, memanggil hewan peliharaan utamanya, peri iblis. Kekuatan bertarung peri iblis tahap ke-10 telah mencapai tingkat raja, dan atribut gelap khususnya dapat merusak baju zirah sisik naga milik naga tersembunyi Qian sampai batas tertentu. Di hadapan seekor hewan peliharaan jiwa pertahanan yang kuat, karena mampu melemahkan pertahanan dan memiliki atribut kegelapan yang sangat penting yang dapat menciptakan berbagai keadaan abnormal. Pemanggilan Luoling langsung mendapat pujian dari Tuan Kerajaan Lama Li dan Senior Sue. Senyum mengembang di wajah Luoling. Aura peri iblis agak mirip dengan iblis yang mengguncang dunia itu, dan dia yakin bahwa peri iblis berpotensi mampu bertahan di hadapan hewan peliharaan jiwa yang unik ini. Segera setelah Luoling, berbagai ahli dari berbagai faksi melantunkan mantra perjanjian jiwa dan memanggil hewan peliharaan utama mereka yang sebenarnya. Dengan cepat, 9 hewan peliharaan jiwa fase ke-10 dengan kekuatan bertarung peringkat raja muncul di medan perang. 9 hewan peliharaan jiwa kekuatan bertarung tingkat raja fase ke-10 yang agung berasal dari pelatih hewan peliharaan jiwa yang berbeda. Dan berturut-turut adalah naga bersayap es milik Raja Istana Hewan Peliharaan Jiwa, binatang pemakan guntur berpola 4 milik senior aliansi pedagang. Peri iblis dan hantu bermata putih milik aliansi jiwa Luoling, hantu iblis sabel milik aliansi jiwa Xiao Ren, burung rok matahari terbenam dan peri badai milik penguasa kerajaan Lama Li. Roh nampan kayu milik senior Sue, dan badak cahaya milik Yu Sang. Semua hewan peliharaan jiwa ini memiliki kemampuan untuk terbang, dan jika bukan karena pertarungan yang meningkat ke udara. Para ahli ini mungkin memiliki raja fase ke-10 yang lebih kuat yang dapat mereka panggil. Termasuk 3 kaisar kuasi fase ke-10, kaisar setan galaksi merah, raja kera ular angin, dan burung setan api matahari. Kedua belas hewan peliharaan jiwa ini benar-benar membentuk formasi hewan peliharaan jiwa yang paling mulia dalam sejarah kota Li. Pertempuran paling mengejutkan dalam sejarah kerajaan Zanli akan meletus di langit sekitar kota Li. Titik. Aduh. Temperamen naga tersembunyi Qian sangat mudah marah, dan langsung mengeluarkan raungan marah. Mata Qiannya terkunci pada naga bersayap es tingkat raja fase ke-10 yang dipanggil oleh penguasa istana hewan peliharaan jiwa dan mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan. Sayap daging naga tersembunyi Qian terbentang dan saat mengepak, sejumlah bila angin Qian yang tak terhitung jumlahnya terbang melintasi langit menuju naga bersayap es. Kecerdasan naga tersembunyi Qian sangat tinggi, dan ia tahu bahwa jika ia ingin menyingkirkan Kaisar Iblis Galaksi Merah, Raja Kera Ular Awan, dan Burung Iblis Api Matahari, akan ada masalah. Terutama ketika ada hewan peliharaan jiwa yang mendukung dan menyembuhkan. Jadi, untuk bertahan hidup, ia harus terlebih dahulu menyingkirkan hewan peliharaan jiwa yang tidak dapat melawannya tetapi menjadi ancaman baginya. Pikiran Cumu dan naga tersembunyi Qian sama. 9 raja tahap ke-10 relatif mengancam mereka dan mereka harus memusnahkan mereka terlebih dahulu agar bisa lolos dari pengepungan ini. Ho! Raja fase ke-10, Ice Winged Tiger, menemukan bahwa Qian Hidden Dragon telah melancarkan serangan ke arahnya. Kedua sayapnya yang telah berevolusi sepenuhnya mengepak, dan terbang ke arah lain, menghindari serangan Qian Hidden Dragon. Begitu naga tersembunyi Qian memilih hewan peliharaan jiwa, ia akan melakukan apa saja untuk membunuh hewan peliharaan jiwa itu. Sayap dagingnya yang besar berputar pelan sebelum mengepak tiba-tiba. Ia kemudian terbang 100 meter saat tubuhnya yang besar mengejar harimau bersayap es. Bagaimana kemampuan terbang Ice Winged Tiger bisa dibandingkan dengan Qian Hidden Dragon? Cakar naganya yang besar terangkat tinggi di udara, dan kekuatan naga Qian membeku di cakar naganya saat menghantamkannya dengan keras ke arah Ice Winged Tiger. Badai aneh muncul tepat pada waktunya dan itu adalah dukungan dari peri badai Li tua.
Aliran udara yang diam-diam melayang ini menyebabkan kecepatan harimau bersayap es tiba-tiba meningkat. Cakar naga Qian Hidden Dragon jelas agak pendek, dan hanya meninggalkan luka ringan di punggung harimau bersayap es. Lubang hitam mimpi buruk. Berdiri di antara tanduk naga Qian Hidden Dragon, Cumu juga menggunakan teknik yang juga menargetkan harimau bersayap es milik penguasa istana Solpet. Saat harimau bersayap es berhasil menghindari cakar naga yang mengerikan itu, ia menghadapi teknik lain yang merupakan kombinasi kuat dan mengerikan dari tipe lain dan tipe gelap. Api iblis putih itu membentuk pola di tepi lubang hitam dan dari dalam pola itu tiba-tiba muncul api iblis putih. Api iblis putih ini menyebabkan bagian dalam lingkaran itu terbakar menjadi lubang hitam yang hampa dan kosong. Harimau bersayap es yang berukuran lebih dari 4 meter itu kebetulan berada di tengah lubang hitam mimpi buruk ini. Tiba-tiba, sebuah tungku penghisap mulai menghisap tubuh harimau bersayap es dengan ganas, menyeret tubuhnya ke dunia lain. Wajah Solpet Palace Lord pucat pasi. Dia tidak pernah menyangka Solpetnya akan menjadi target utama dari dua makhluk super ini. Meskipun Ice Winged Tiger fase ke-10 miliknya kuat dan kekuatan bertarungnya telah mencapai level raja kelas menengah, jika dia tidak mengambil tindakan pertahanan yang memadai, pasti ada kemungkinan dia akan langsung dibunuh oleh dua makhluk super ini. Kekuatan teknik tipe lain tidak dapat dilenyapkan oleh teknik pendukung. Meskipun ada banyak hewan peliharaan jiwa tipe pendukung yang melayang di udara, tidak satu pun dari mereka memiliki teknik yang dapat mengatasi kekuatan lubang hitam mimpi buruk. Masing-masing dari mereka hanya dapat menyaksikan dengan mata terbuka lebar saat harimau bersayap es fase ke-10 ditelan perlahan. Setelah menjadi sasaran dua makhluk super secara bersamaan, Raja fase ke-10 pasti akan mati. Iblis yang mengejutkan dan naga tersembunyi Qian sama sekali bukan makhluk yang baik hati. Untuk mendapatkan manfaat yang sangat besar, seseorang harus membayar harga yang paling menyakitkan. Namun, tidak ada yang tahu Raja fase ke-10 mana yang dibesarkan melalui keringat, darah, dan air mata akan menjadi sasaran kedua makhluk super kuat ini. Jangan panik, biarkan aku dan hewan peliharaan jiwa senior Suan membatasinya. Saat hewan peliharaan jiwamu menyerang, kamu harus berhati-hati dan selalu menyiapkan teknik jiwa untuk menyelamatkan hewan peliharaan jiwamu. Hewan peliharaan jiwa di bawah peringkat Raja fase ke-10, jaga jarak 1000 meter. Teriak Raja Kerajaan Li yang sudah tua. Jika Raja fase ke-10 dapat langsung terbunuh saat menjadi target pada saat yang bersamaan, maka meskipun ada lebih banyak hewan peliharaan jiwa di bawah level Raja fase ke-10, tidak ada satupun dari mereka yang berani memasuki jarak 1000 meter dari naga tersembunyi Qian dan iblis yang mengejutkan itu. Ini karena saat hewan peliharaan jiwa ini memasuki jarak ini, mereka akan langsung terbunuh di tempat. Tidak, tidak. Teriakan marah seperti suara kera menusuk telinga semua orang. Penguasa kerajaan lama Li pasti tidak akan membiarkan Cumu dan naga tersembunyi biru melakukan pembantaian tanpa alasan. Dan segera memerintahkan Raja Kera Ular bisa menginjak lapisan awan dan terbang menuju naga tersembunyi biru. Raja Kera Ular Awan merupakan hewan peliharaan jiwa fase ke-9 dan setelah diberdayakan oleh penguasa kota tua Li, kekuatannya meningkat ke fase ke-10. Raja Kera Ular Awan tidak memiliki sayap dan kaki kera besarnya dapat menginjak awan putih yang memungkinkannya terbang. Selain itu, ia dapat menciptakan awan sendiri dan berjalan seolah-olah melakukannya di tanah yang kokoh. 500 meter di atas, awan-awan itu terus-menerus dan terus-menerus. Tubuh kokoh Raja Kera Ular Awan terus-menerus melompat di atas awan-awan ini. Cumu telah melihat makhluk yang bisa menginjak awan. Jari merkurinya menunjuk ke arah itu dan api iblis yang sangat besar muncul di ruang itu, mencegahnya mendekat. Jiwa Raja Kera Ular Awan tidaklah lemah dan jika Cumu tidak menggunakan teknik api iblis jiwa yang sangat kuat, akan sangat sulit untuk melukai Raja Kera Ular Awan. Tidak, tidak. Raja Kera Ular Awan akhirnya mendekat, dan ia membuka kedua lengannya yang kuat. Dengan keagungan yang tak terbatas, ia menyerang tanduk naga-naga tersembunyi Qian. Tanduk naga adalah senjata terkuat milik naga tersembunyi Qian, dan ia tidak takut dengan serangan Raja Kera Ular Awan pada tanduk naganya. Namun, serangan lengan Raja Kera Ular Awan jelas diarahkan ke Cumu. Cumu tidak menghindar, sebaliknya, cahaya bintang yang dalam dan cemerlang beredar di kedua pupil lainnya.
Cahaya ini melesat keluar dan membentuk permukaan lengkung yang terbuat dari cahaya abnormal di depannya. Hu. Api iblis mulai membakar busur itu, membentuk perisai api iblis berwarna putih, menghentikan serangan Raja Kera Ular Awan secara menyeluruh. Raja Kera Ular Awan bukanlah satu-satunya hewan peliharaan jiwa yang melancarkan serangan terhadap Cumu karena peri iblis, burung iblis api matahari, dan batu emas semuanya menargetkannya. Teknik berwarna berbeda menyapu dari arah yang sama. Lengkungan perisai api abnormal itu mulai melebar sebelum akhirnya membungkus tubuh Cumu di dalamnya. Semua serangan membombardir perisai api abnormal itu, tetapi tidak benar-benar mengenai iblis yang mengejutkan itu sama sekali. Pertahanannya sangat kuat, sepenuhnya menghentikan serangan bersamaan dari beberapa hewan peliharaan jiwa. Semua orang sekali lagi menyadari kekuatan dahsyat dari setengah iblis itu. Sementara, semua orang masih mensubscribe channel Novel Donghua dan terkejut dengan pertahanan perisai abnormal khusus Cumu. Dia sudah mulai menggunakan teknik di dalam perisai abnormal tersebut. Orang-orang ini tidak menyadari bahwa setengah iblis yang mengejutkan ini memiliki displacement specter yang dapat mengubah ruang. Dengan demikian, Raja Iblis yang misterius dan menyendiri ini diam-diam sedang mendekati hewan peliharaan jiwa mereka saat ini. Bab 298. Pembunuhan massal hewan peliharaan jiwa laut api iblis dimensi. Satu-satunya yang tersisa dari perisai api busur itu adalah perisai kosong. Setengah iblis Cumu yang ada di dalamnya telah terbakar menjadi abu oleh api iblis putih. Kemudian, bahkan tidak sampai 5 meter di belakang Soul Lions Luoling, api iblis berwarna putih muncul dan aura api iblis sedingin es secara bertahap menyebar. Setengah iblis Cumu memiliki atribut gelap dan ancaman peri iblis terhadap Cumu sedikit berkurang. Namun kekuatan tipe gelap peri iblis dapat merusak pertahanan naga tersembunyi Cian dan menjadi ancaman besar baginya. Karena itu, Cumu harus menyingkirkan peri iblis ini terlebih dahulu. Luoling, awas kau peri iblis. Senior Sue tidak jauh dari Luoling dan sebagai seorang kaisar roh, dia segera menemukan bahwa setengah iblis Cumu telah muncul. Senior Sue adalah orang yang sangat berhati-hati dan jika bukan karena dia selalu menutupi lingkungan sekitarnya dengan kemampuan persepsinya, dia pasti tidak akan menemukan ruang perpindahan aneh milik Cumu. Luoling tertegun dan segera menoleh. Di sana dia mendapati sesosok iblis yang sombong telah muncul di balik bayangan yang melingkupi peri iblis. Hantu. Luoling dengan panik memerintahkan peri iblisnya untuk menggunakan teknik menghindar. Reaksi peri iblis tahap ke-10 sangat cepat dan saat tuannya memberi perintah, sosok hitam itu tiba-tiba melingkar menjadi sosok seperti ular. Detik berikutnya, peri iblis tahap ke-10 sepenuhnya menyatu dengan bayangan di bawah lapisan awan dan menghilang. Hentikan, ekspresi Luoling panik. Dia tahu bahwa Raja Iblis juga memiliki kemampuan gelap dan pantomise pada dasarnya tidak akan membiarkan peri iblis lolos dari pandangannya. Memang benar di hadapan Raja Iblis jahat murni, atribut gelap tidak lagi menjadi milik peri iblis semata. Pupil mata Cumu yang lain berputar dan peri iblis hantu yang menghilang dalam bayangan di bawah lapisan awan sepenuhnya terungkap di mata Cumu. Cumu mengamati sekelilingnya dan dengan acuh tak acuh menyapukan pandangannya ke arah Phantom Sable dan Wood Fry Spirit. Wajahnya yang dingin menampakkan senyum iblis. Phantom Sable melindungi peri iblis sementara cabang-cabang roh nampan kayu yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menciptakan jaring cabang besar di sekitar Cumu. Setiap arah di sekitarnya tampaknya telah tertutup sepenuhnya dan menyegel Cumu di ruang jalinan cabang kayu ini. Segel luar angkasa. Senior Sue menyadari bahwa Raja Iblis dapat menggunakan kemampuan perpindahan ruang dan untuk mencegahnya menggunakan displacement spectre dan melarikan diri. Dia menambahkan sesuatu yang istimewa pada jaring kayu yang luas. Teknik displacement spectre milik Cumu dapat menukar ruang dengan suatu lokasi, tetapi begitu ruang tersebut disegel, teknik tersebut sepenuhnya kehilangan efeknya. Namun Cumu masih sangat tenang. Pikirannya yang panas membara penuh dengan berbagai teknik dan keterampilan bertarung yang kuat. Dia tidak perlu memikirkan teknik secara khusus dan teknik itu akan keluar dengan sendirinya. Api Iblis Dimensi. Tubuh Cor Merkuri milik Cumu perlahan menghilang di tengah kobaran api iblis atau mungkin lebih baik dikatakan bahwa saat teknik itu digunakan, Cumu berubah menjadi kobaran api iblis berwarna putih. Api iblis itu awalnya setinggi manusia, lalu perlahan membesar.
Akhirnya berubah menjadi api iblis berdiameter 20 meter. Saat api iblis putih mengembang, setengah iblis Cumu menyimpan energi. Saat api iblis yang deras mencapai diameter 20 meter, orang-orang dapat merasakan energi agung yang jelas di dalam api iblis. Jaga jarak, jaga jarak. Siapkan pertahanan jiwa dan pertahanan api. Senior Sue segera menyadari bahwa krisis sudah dekat dan berteriak ke arah semua orang. Senior Sue, kau harus membatasinya. Semua orang tampak pucat pasi dan formasi setengah iblis pengepungan mereka langsung menghilang. Iblis yang menggemparkan dunia ini mampu menciptakan sebuah teknik dengan daya hancur yang luar biasa tinggi tanpa persiapan apapun. Jika ia menyimpan tenaga terlebih dahulu, bukankah teknik yang ia gunakan akan memiliki daya hancur yang jauh lebih mengerikan? Tak seorang pun ingin tahu apa akibat mengerikan yang akan terjadi, namun tidak seorang pun berani memanfaatkan nyawa hewan peliharaan jiwanya dengan sia-sia. Pertahanan matahari. Wajah senior Sue tampak muram saat dia memberi perintah pada burung iblis api matahari miliknya. Burung iblis api matahari terbang di atas api iblis dimensi dan ketika senior Sue memberinya perintah, tubuhnya secara aneh tumpang tindih dengan matahari bundar di langit. Sayap burung iblis api matahari yang dimahkotai matahari berkedip-kedip tajam dan tirai cahaya yang gemilang menyelinap masuk dan menyinari tubuhnya yang bersayap lebar. Seketika cahaya matahari yang terik menyinari sepenuhnya api iblis dimensi yang menyimpan energi ini. Api iblis itu jahat dan berwarna putih pucat yang tidak biasa. Sinar matahari yang membakar adalah warna emas suci yang menyebabkan teknik pertahanan matahari ini tampak seperti sinar matahari yang memurnikan. Api iblis dimensi yang jahat ditutupi oleh sayap suci yang indah yang menyebabkan api terakhir perlahan menghilang di tengah keagungan. Melihat hewan peliharaan jiwa senior Sue menggunakan teknik pertahanan yang kuat, semua orang menghela napas lega. Terutama Luoling yang menjadi sasaran iblis yang menggemparkan dunia. Jika senior Sue tidak segera turun tangan, peri iblisnya mungkin akan dimangsa oleh Raja Iblis. Wah! Burung setan api matahari mengembangkan sayapnya dan terbang tinggi di surga bagaikan patung emas sombong yang penuh simbolisme. Pertahanan sinar matahari keemasan yang dilepaskannya telah sepenuhnya menahan api iblis jiwa putih yang meluas keluar dengan aura sedingin esnya. Api iblis putih itu sebelumnya telah membesar dengan diameter 30 meter, tetapi setelah cahaya keemasan menyelimuti. Api iblis dimensi itu tampaknya telah ditekan dan perlahan-lahan menyusut dan menyusut. Bersiaplah untuk menyerang. Senior Sue tahu bahwa begitu api iblis dimensi ditekan ke titik terlemahnya, Raja Iblis jahat itu pasti akan muncul saat itu. Peri iblis hantu sabel peri roh baki kayu dan selusin raja fase ke-10 dan hewan peliharaan jiwa lainnya mengelilingi setengah iblis Cumu. Mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengalahkan Raja Iblis jahat itu dalam satu serangan. Terlalu pribumi sekelompok orang idiot hahaha. Tiba-tiba terdengar suara tawa dari jauh. Tawa itu datang dari wakil penguasa kota Nightmare Palace, Si Hong. Orang ini sedang mengejek dan memandang mereka dengan jijik. Di matanya juga ada sedikit kekaguman dan semangat terhadap si setengah iblis. Dasar orang tua yang suka mimpi buruk, tidak apa-apa jika kau tidak mau berpartisipasi, tapi jangan berkomentar sinis. Enyahlah sejauh yang kau perlukan. Ejek Luoling dari aliansi jiwa. Enyahlah, aku pasti akan pergi. Istana mimpi buruk Si Hong tetap tenang dan menjauh karena dia jelas memiliki firasat tentang sesuatu. Api iblis dimensi terus ditekan. Dari 10 meter, api itu ditekan menjadi 1 meter sebelum akhirnya berubah menjadi api iblis dimensi seukuran kepalan tangan. Senior Sue mengerutkan alisnya dan menatap kosong ke arah api iblis dimensi yang telah ditekan menjadi sesuatu seperti hati yang berapi-api. Dia merasa seolah-olah ada yang salah dengan api iblis dimensi ini. Meskipun api iblis dimensi telah mengecil, energi yang terkumpul di dalamnya masih ada. Tiba-tiba senior Sue menyadari sesuatu dan wajah tuanya dipenuhi berbagai emosi, kaget, panik, dan takut. Cepat, cepat pergi. Senior Sue berteriak panik. Hong, Hong Hong. Suara senior Suan sepenuhnya diselimuti oleh suara dimensi yang keras saat api iblis dimensi meledak. Meskipun ukurannya hanya sebesar kepalan tangan, api iblis dimensi meledak dan mengeluarkan kekuatan penghancur yang mengguncang dunia. Tsunami api iblis yang dahsyat melanda langit yang tak terbatas.
Warna putih ada di mana-mana. Yang pertama kali diserang adalah burung iblis api matahari yang menggunakan pertahanan sinar matahari. Tirai cahaya keemasan yang megah ditelan oleh cahaya iblis putih pucat yang jahat. Matahari yang membakar yang menganugerahkan burung iblis api matahari juga menjadi gelap saat ini dan berubah menjadi matahari yang hanya menyisakan korona. Ya, burung iblis api matahari tidak mampu menahan ledakan energi dimensi. Ketika api iblis yang berkobar menyapu ke segala arah, tubuhnya terperangkap oleh api iblis jiwa yang panas membara. Ia terlempar oleh dampak dimensi yang mengerikan dan bahkan teriakannya yang menyedihkan pun ditelan. Pertahanan sinar matahari burung iblis api matahari telah hancur yang berarti tidak ada lagi yang dapat menghentikan penyebaran kehancuran api iblis dimensi. Api iblis berubah menjadi lautan iblis yang mengamuk di langit. Api itu membumbung tinggi di seluruh langit di atas kota Li. Kecepatan ekstrim Phantom Sable, perpaduan bayangan peri iblis, perlindungan alam roh baki kayu, dan peri badai tidak berhasil membuat hewan peliharaan jiwa Raja fase ke-10 ini melarikan diri. Mereka semua terbakar oleh api iblis dimensi yang membakar jiwa mereka. Karena jarak yang dekat dari selusin Raja fase ke-10 dan hewan peliharaan jiwa di bawahnya. Hanya mereka yang memiliki hewan peliharaan jiwa yang cukup cepat yang mampu lolos dari gelombang energi ini. Yang lainnya ditelan sepenuhnya oleh lautan api iblis dimensi. Insta-kill, saat mereka ditelan oleh dimensional Devil Flame, hewan peliharaan jiwa ini yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan api iblis jiwa tidak dapat bertahan hidup. Mereka berubah menjadi ketiadaan di dalam dimensional Devil Flame Sea dan langsung terbunuh di tempat. Selusin atau lebih soul pet ini semuanya adalah pet kedua atau pet utama yang belum sepenuhnya matang dari para ahli dari berbagai faksi ini. Setiap kematian mereka mengakibatkan cedera pada jiwa mereka dan yang lebih mengerikan adalah bahwa Soul Devil Flame bahkan dapat meracuni jiwa pelatih Soul Pet melalui kematian Soul Pet-nya. Setelah ledakan api iblis dimensi terjadi kematian massal hewan peliharaan jiwa dan jiwa para ahli di sekitarnya semuanya terluka. Api iblis dimensi menyusut, tetapi semakin kecil ukurannya, semakin mengerikan kekuatannya. Senior Sue kali ini benar-benar menyebabkan kematian banyak orang hahaha. Istana mimpi buruk Si Hong menggunakan ingatan jiwa untuk mengejek Senior Sue dengan keras. Dimensional Devil Flames dapat dianggap sebagai teknik puncak White Nightmare. Teknik ini tidak dimiliki oleh satupun soul pet dari wakil penguasa istana White Nightmare Palace ini. Selain itu, ia hanya pernah melihatnya sekali sebelumnya ketika digunakan oleh Elder Yuan dari Nightmare Palace yang dipuja oleh banyak orang. Saat itu sulit untuk menghitung dengan tepat berapa banyak soul pet yang terbunuh seketika, terlebih lagi semua soul pet yang terbunuh berada di atas pangkat komandan fase ke-10. Lautan api iblis tidak bertahan lama di langit di atas kota Li tetapi kehancuran seketika itu bahkan dapat dirasakan di tempat yang jauh dari medan perang. Dapat dikatakan bahwa ketika jutaan orang di kota Li mensubscribe channel Novel Donghua dan melihat api iblis dimensi ini menyebabkan pemandangan yang luar biasa di udara. Hawa dingin menyebabkan seluruh jiwa mereka bergetar. Bab 299, Pencurian Memori Kemarahan Penyegelan. Api iblis dimensi Cumu menjangkau jauh dan luas. Phantom Sable milik Soul Alliance Xiaoren dengan cepat bersembunyi jauh tepat saat api dimensi meledak. Seharusnya hanya mengalami luka bakar pada lapisan kulit. Peri iblis milik aliansi jiwa Luoling memiliki sejumlah ketahanan terhadap tipe gelap. Namun, tipe gelap takut terhadap tipe api. Ketika api iblis dimensi menyebar, ia terbakar hebat. Jika tidak ada teknik tipe air yang menyembuhkannya dengan cepat, ia akan segera kehilangan semua kekuatan bertarungnya. Roh nampan kayu Tuan Sue dalam kondisi terburuk. Tuan Xie bahkan berani menyia-nyiakan kekuatan jiwanya untuk menggunakan teknik jiwa berjenis air untuk memadamkan api iblis yang membakar tubuh dan jiwa roh nampan kayu. Hewan peliharaan jiwa tipe air, hewan peliharaan jiwa tipe bunga, semuanya cepat sembuh. Wajah Tuan Sue berubah antara putih dan dingin. Kesalahan penilaiannya ini memang telah menyebabkan kerugian besar. Pelatih hewan jiwa tipe pendukung murni tidak terlalu banyak, tetapi banyak pelatih hewan jiwa yang masih menyisakan ruang untuk hewan jiwa tipe air atau tipe bunga jika terjadi keadaan darurat. Dari semua pelatih soul pet, ada 4 soul pet bertipe air, yang 3 diantaranya bertipe agresif dan menyerang. Satu-satunya yang memiliki penyembuhan nyata adalah dari Merchant Alliance.
Penyembuhan hewan peliharaan jiwa bertipe air ini tidak mungkin efektif. Itu hanya menyebabkan Phantom Sable yang terluka paling ringan memulihkan kekuatan bertarungnya. Hewan peliharaan jiwa lainnya hanya bisa mundur jauh. Ketika api iblis tidak disingkirkan, tidak ada peluang untuk mendekati iblis yang mengejutkan dunia ini. Tuan Kota Tuali, biarkan Raja Kera Ular Awanmu membantu. Burung iblis api matahari milik Tuan Sue juga terluka cukup parah. Sebelum teknik penyembuhan tipe airnya menyembuhkannya, Tuan Sue juga tidak berani membiarkan burung itu mendekati Cumu. Li Sheng juga menggigit giginya dengan keras. Naga tersembunyi Qian membutuhkan Kaisar Iblis Galaksi Merah untuk membatasi teknik spesies naga yang kuat, namun Raja Kera Ular Awan adalah hewan peliharaan jiwa yang benar-benar dapat melukai naga. Tersembunyi Qian, memindahkan Raja Kera Ular Awan berarti bahwa hewan peliharaan jiwa yang tersisa tidak akan menjadi ancaman lagi. Naga tersembunyi Qian menakutkan karena hal ini. Jika seseorang tidak dapat mengancamnya untuk jangka waktu tertentu, semua luka yang ditimbulkannya kemungkinan besar dapat disembuhkan sepenuhnya saat seseorang kembali menyerangnya. Serangan sebelumnya akan menjadi tidak berguna. Pertarungan Tuan Sue tidak terlihat bagus. Li Sheng hanya bisa mengirim Raja Kera Ular Awannya ke arah iblis jahat dan menghentikannya sejenak sementara pelatih hewan peliharaan jiwa lainnya beristirahat dan menyembuhkan diri. Setelah api iblis dimensi ini dilepaskan, Cumu sendiri butuh istirahat. Teknik ini telah menghabiskan banyak kekuatannya. Cumu mengangkat kepalanya dan melihat Raja Kera Ular Awan melangkah di atas awan putih sambil cepat melompat dari naga tersembunyi Qian ke arahnya. Cumu tahu bahwa Raja Kera Ular Awan pasti datang untuk menundanya. Jika dia tidak dapat menyerang dengan cepat dan membunuh beberapa raja tahap ke-10, maka kekuatan yang terbuang dalam api iblis dimensi tidak akan digunakan dengan baik. Bagaimanapun juga lawan memiliki hewan peliharaan jiwa tahap ke-10 bertipe air dan tahap ke-10 bertipe bunga. Tujuan Cumu yang sebenarnya adalah membunuh peri iblis. Pupil matanya mulai berputar saat dia melihat melalui kegelapan untuk mencari sosok peri iblis. Akhirnya Cumu menemukan peri iblis yang bersembunyi di bawah awan hitam dan sedang menerima penyembuhan dari tuannya. Sekarang tanpa ada hewan peliharaan jiwa yang berani mendekati Cumu, Cumu bahkan lebih bebas bergerak. Dia mengabaikan kekuatannya yang masih pulih dan menggunakan Devil Phantom lagi sambil menggerakkan tubuhnya yang lincah dengan mengancam ke arah peri iblis. Kecepatan gerak Cumu jauh lebih lambat dari sebelumnya. Pergeseran spasial yang sebelumnya sangat memukau kini dapat dideteksi oleh para pelatih hewan peliharaan jiwa. Orang pertama yang menyadari gerakan iblis secara alami adalah Luoling. Mantra tipe airnya masih ada di mulutnya. Satu atau dua teknik penyembuhan tidak mungkin bisa memulihkan kekuatan bertarung peri iblisnya sepenuhnya. Ini sudah ketiga kalinya dia mengucapkan mantra ini yang berarti dia menggunakan 30% kekuatan jiwanya. Namun ketika dia menyadari Raja Iblis jahat telah muncul sekali lagi, wajahnya menjadi pucat. Tidak ada satupun hewan piaraan yang dapat menghalangi langkah iblis yang mengguncang dunia ini. Sasha, peri iblis sudah bersembunyi di bawah bayang-bayang awan tetapi masih ditemukan oleh Cumu. Melihat setengah iblis Cumu perlahan mendekatinya. Kembalilah. Cepatlah kembali, Luoling dengan panik memulai mantra perjanjian jiwanya untuk menarik peri iblis ke dalam ruang hewan peliharaan jiwanya atau peri iblis yang terluka itu pasti sudah mati. Meskipun kecepatannya menurun, Cumu masih jauh lebih cepat daripada Luoling. Dengan gerakan tangannya yang santai, dia mengangkat dinding api iblis putih yang dengan cepat menghalangi pandangan Luoling. Api iblis memiliki efek rangsangan yang kuat pada jiwa. Mantra perjanjian jiwa Luoling telah dimulai, tetapi penghalang api iblis membuat mantra pemanggilannya menjadi batal. Luoling hanya bisa menatap kosong ke arah api iblis putih yang berdiri 100 meter jauhnya. Api iblis yang pucat dan mematikan memenuhi mata Luoling yang menyebabkan matanya mulai memerah. Tiba-tiba matanya melotot seolah-olah mau keluar dan wajahnya menjadi sangat pucat. Api iblis menghalangi pandangan semua orang. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi di dalam api iblis putih itu, tetapi dari penampilan Luoling dari aliansi jiwa yang hilang, dia tahu satu fakta peri iblis telah terbunuh. Dalam situasi seperti ini, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan pembunuhan Raja Iblis ini. Jika hewan peliharaan roh jahat ini menemukan mereka, itu adalah kemalangan terbesar mereka.
Api perlahan padam dan seiring menghilangnya mereka, peri iblis pun ikut menghilang. Aliansi jiwa Luoling menarik napas dalam-dalam. Baru-baru ini dia terluka oleh api iblis dimensi. Sekarang serangan api iblis dan kematian hewan peliharaan jiwanya memperburuk keadaannya, membuatnya menjadi sangat lemah. Aliansi jiwa. Tiba-tiba suara dingin dan hampa terdengar di telinga Luoling dari aliansi jiwa. Suara ini terdengar sangat aneh dan tanpa peringatan. Dia merasa seolah-olah suara itu datang dari dunia yang jauh juga seolah-olah berada tepat di sampingnya. Suara itu jelas tidak memiliki emosi namun menyebabkan jiwanya menggigil tak terkendali. Istana jiwa Luoling menoleh dan menatap sekelilingnya dengan ketakutan, tetapi dia tidak melihat apapun. Di atas kepalamu Luoling, kepalamu. Tuan Sue memperingatkan dengan waspada. Raja Kera Ular Awan masih membutuhkan jarak sebelum bisa mencapainya. Pada titik ini semua orang menemukan bahwa Raja Iblis pengguncang dunia tampaknya telah muncul secara samar di atas Luoling. Seluruh kepala Luoling menjadi kaku karena kedinginan. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan iblis yang jahat dan gila memasuki pandangannya. Dengan adanya iblis yang penuh dengan kehancuran di dekatnya pada jarak ini Luoling bahkan dapat melihat dirinya yang ketakutan terpantul pada pupil matanya. Wajahnya dingin sekali. Luoling bahkan merasa seperti pernah melihat wajah ini di suatu tempat sebelumnya. Akhirnya Luoling teringat mengapa wajah ini terasa begitu familiar. Itu adalah remaja yang disebutkan oleh Kepala Kota Li di pertemuan Balai Kota. Luoling sangat mengingat remaja ini karena ia selalu merasa bahwa remaja ini memiliki beberapa kemiripan dengan seorang pria nakal dari belasan tahun yang lalu. Pikirannya langsung dipenuhi kenangan tentang pria itu. Cumu menatap mata Luoling dengan dingin. Dari pupil mata yang ketakutan ini, Cumu benar-benar menangkap gambaran yang kabur. Cumu belum pernah melihat gambar-gambar ini, tetapi untuk beberapa alasan Cumu merasa gambar-gambar ini sangat familiar. Ingatan. Itu adalah ingatan Luoling dari Soul Alliance yang ditangkap oleh Cumu setelah penghalang mentalnya runtuh. Memori ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan Cumu, tetapi pemandangan yang dilihat Cumu telah menyalakan api di hatinya yang hampir mati. Cumu melihat ingatan Luoling. Tepat saat pertahanan mental Luoling hampir habis, matanya menatap langsung ke dalam ingatan Luoling. Cumu melihat pemandangan yang menggetarkan hati. Di atas tanah suci yang berkilauan keemasan terdapat sebuah bangunan kuno berbentuk berlian yang berdiri tegak di langit yang tak terbatas. Bangunan itu tampak seperti organisme yang telah ada sejak awal waktu dan akan tetap ada sampai akhir. Cangkang luarnya yang pudar diikat oleh rantai seperti naga yang saling terkait dan mengikat. Setiap rantai besar itu tercetak dengan binatang totem yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing hidup dan tampak siap untuk keluar dari rantai mereka dan masuk ke surga. Apa ini? Apa ini? Kenangan Luoling melintas di benak Cumu. Pupil mata Cumu yang pucat menjadi linglung dan kosong seolah-olah ada lubang putih. 4 hewan peliharaan jiwa utama ayahmu. 1 mati saat bertarung sementara 3 lainnya disegel oleh aliansi jiwa. Sebuah suara berat terdengar di benak Cumu. Ini adalah kata-kata dari lubuk hati Cumu yang terdalam. Karena kata-kata ini, tidak peduli seberapa banyak rasa sakit dan penderitaan yang harus ia tanggung, ia tidak pernah menyerah pada keyakinan untuk menjadi kuat. 3 hewan peliharaan jiwa utama melepaskan jiwa tuannya dan membangunkannya, semuanya hancur sendiri dalam segel mereka. Menggunakan nyawa mereka sendiri sebagai harga untuk melepaskan 3 jiwa tuan mereka. Cumu melihatnya. Cumu bahkan tidak menyangka bahwa melalui pupil mata setengah iblis itu, dia bisa melihat ingatan seseorang saat penghalang mental seseorang runtuh. Dan ingatan ini adalah apa yang selama ini dia cari. Kesedihan yang aneh bagaikan sungai terbalik yang mengalir deras ke dalam hati Cumu, menciptakan gema kesedihan yang tak terhibur di dunia mental Cumu. Gema ini hampir menghancurkan hatinya yang diselimuti api iblis. Segel. Suhu tinggi membakar pikiran Cumu. Pikirannya bukan lagi miliknya sendiri. Dia hampir tidak bisa melihat hewan peliharaan jiwa kuno berlarian dengan bebas di dataran. Ini adalah pertunjukan gerakan pertempuran dan menghindar terbaik yang pernah dilihat Cumu. Namun semua ini telah hancur di monumen batas surga yang runtuh.
Kenangan ini telah dilupakan oleh Cumu namun karena suatu alasan kesedihan kembali mengalir melalui tubuh Cumu yang menyebabkan si setengah iblis Cumu menjadi lebih gila. Bab 300. Tidak ada satupun yang akan meninggalkan hidup-hidup. Aliansi jiwa Luoling tampak seolah-olah jiwanya telah disedot. Tubuhnya kaku di tempat, menjadi sekam kosong. Tiba-tiba, tubuhnya mulai sedikit menggigil. Pada saat yang sama, pupil matanya yang kosong mulai terbakar dengan api iblis. Api iblis jiwa telah memasuki tubuhnya. Pikiran Luoling dari aliansi jiwa telah sepenuhnya terpenjara oleh tatapan mata Cumu yang menakutkan, dan benar-benar kehilangan jati dirinya. Hu. Api iblis putih menyembur keluar dari lubang-lubang milik Luoling dari aliansi jiwa dalam sebuah pemandangan yang mengerikan. Pemandangan yang menakutkan ini membuat semua pelatih hewan peliharaan jiwa di dekatnya menarik napas dalam-dalam. Jangan pergi. Xiao Ren melihat beberapa anggota aliansi jiwa lainnya ingin pergi dan menyelamatkan Luoling, jadi dia segera berteriak. Ketiga anggota aliansi jiwa itu semua terdiam dan menatap kosong di tempat mereka menyaksikan Luoling perlahan-lahan dilahap oleh api iblis. Api iblis membakar dari dalam keluar. Organ-organ Luoling sudah lama hilang. Sekarang, dia benar-benar seperti kulit kosong, dan lapisan kulit luarnya juga cepat hancur oleh api iblis. Tatapan mata Cumu kosong. Di depannya, Luoling sudah menjadi abu, tetapi hatinya telah diaduk dengan gelombang pasang yang besar. Kebencian yang besar mulai tumbuh seperti kegilaan di dalam hatinya. Kebencian berkumpul. Begitu kebencian mencapai tingkat tertentu, pengumpulan kebencian mimpi buruk putih tidak lagi hanya meningkatkan kekuatannya secara perlahan. Di bawah kebencian ini, kekuatannya akan meningkat pesat. Pada saat mimpi buruk putih Cumu menghadapi Xia Guanghan adalah contoh kebenciannya yang mencapai keadaan seperti itu. Pada saat ini, kebencian Cumu yang terdalam telah mencapai batas ini. Kebencian ini sepenuhnya berasal dari adegan dalam ingatan Luoling. Dalam adegan tersebut, orang yang paling dihormati dan disembah Cumu, serta menjadi orang yang paling penting secara emosional, hatinya hancur berkeping-keping oleh kesedihan. Dia berdiri sendirian di dunia tanpa emosi ini. Perasaan perpisahan terakhir antara hewan peliharaan jiwanya dan dirinya dipindahkan sepenuhnya ke Cumu. Setengah iblis milik Cumu awalnya memancarkan kejahatan yang paling mengancam. Setelah dirangsang oleh ingatan Luoling, kegelapan di dalam hati Cumu terungkap sepenuhnya. Api iblis di luar tubuhnya masih menyala tanpa suara, terkadang miring karena angin kencang di langit. Namun, entah mengapa, semua orang mensubscribe channel Novel Donghua dan merasa aura Raja Iblis jahat ini semakin aneh. Mereka tidak dapat mendeteksinya, tetapi anehnya merasakan sekelilingnya menjadi semakin dingin. Apa yang terjadi? Sepertinya kekuatan iblis jahat ini semakin kuat. Suara-suara panik terdengar saat para ahli dari semua golongan menatap dengan cemas ke arah iblis yang muram itu. Bukan hanya seperti itu, tapi benar-benar berkembang. Kata Xiao Ren dari Soul Alliance dengan alisnya yang berkerut erat. Semakin kuat api iblis, semakin dingin pula lingkungan di sekitarnya. Api putih pucat itu melayang tanpa suara di depan mereka. Ingatan semua orang sudah menunjukkan tanda-tanda membeku, menyebabkan persepsi mereka menjadi sangat sempit. Tuan Kota Tua, berhentilah peduli dengan naga tersembunyi Cian. Persepsi Tuan Sue adalah yang paling kuat. Pada titik ini, ia menyadari bahwa kiamat sejati perlahan mulai muncul dengan hilangnya akal sehat setengah iblis ini, dan pertumbuhan kekuatannya. Perhatian kepala kota Li masih tertuju pada naga tersembunyi Cian. Bagaimanapun, naga tersembunyi Cian memiliki garis hidupnya, darah suci mata air giok. Kepala kota Li harus mencurinya kembali apapun yang terjadi. Tuan Sue, kau urus ini dulu. Li Seng sudah tidak sabar dan marah. Li Seng, teriak Tuan Sue. Baru pada saat itulah Li Seng menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang dipikirkannya. Dia segera mengunci ingatan jiwanya pada Cumu. Awalnya, Li Seng tidak menyadari ada yang aneh, dia hanya merasakan iblis mengumpulkan energi untuk sebuah teknik. Namun, ketika dia menyadari bahwa Raja Iblis ini dipenuhi dengan energi yang sangat besar, seluruh tubuhnya menjadi terkejut. Mata air giok ada padanya. Li Seng berteriak keras. Energi Jade Spring merupakan sesuatu yang sangat dikenal Li Seng,
Tetapi Li Sheng tidak tahu mengapa Jade Spring di tangan naga itu kini telah menyatu ke dalam tubuh Raja Iblis. Yang lebih aneh lagi, ia benar-benar membuka tanda naga, melepaskan kekuatan naga yang dahsyat di dalam Jade Spring. Pada saat ini, Li Sheng akhirnya mengerti mengapa iblis yang begitu kuat muncul di kota Li. Hewan peliharaan jiwa yang kuat inilah yang telah melepaskan efek dari mata air giok dan menciptakan karakter yang kuat seperti ini. Kau masih punya waktu untuk peduli dengan musim semi. Cepat pikirkan cara untuk menghentikannya mengumpulkan kebencian, atau kita semua akan menjadi mangsanya. Kata Tuan Sue dengan marah. Dengan kebencian yang meluap-luap yang terus-menerus menjadi setengah kekuatan iblis Cumu, efek Jade Spring yang sebelumnya meluncur ke bawah, tetapi telah diimbangi oleh kebencian yang terkumpul. Menyebabkan Cumu naik satu peringkat lagi. Status Cumu sebelumnya sudah tak terkalahkan. Teknik apapun dapat menyebabkan efek yang mengguncang bumi. Sekarang setelah kekuatannya dilepaskan, dia akan memiliki kekuatan yang mengerikan. Kebencian meluap. Tuan Sue pertama-tama merasa takut pada bayangan kematian tebal yang menyelimuti semua organisme. Ini bukan lagi aura pertempuran. Itu telah menjadi aura pembunuhan dan kehancuran yang mengerikan. Tidak seorang pun akan meninggalkan wilayah ini hidup-hidup. Kalian semua akan mati, hahaha. Kata Si Hong dari Istana Mimpi Buruk dengan gila sambil tertawa. Penguasa kota Istana Mimpi Buruk Putih ini telah lama menjadi pelayan iblis, menyemangatinya dari jauh. Setiap kali dia melihat iblis ini meledak dengan kekuatan yang lebih besar, dia akan tertawa terbahak-bahak. Tak satu pun akan keluar hidup-hidup. Pikiran Cumu telah dikuasai oleh amarah yang membara. Murid-muridnya melihat semua orang sebagai musuh yang ada di tempat kejadian. Dapat dikatakan bahwa, dengan suhu tinggi yang terus-menerus, Cumu sudah mengalami delusi. Dia tidak dapat membedakan golongan para ahli yang ingin mengambil mata air giok ke dalam tubuhnya. Yang dia tahu hanyalah bahwa semua orang di sini adalah alasan tragedi ayahnya. Orang ini akan benar-benar menjadi iblis. Kebencian yang sangat besar. Larilah sejauh yang kau bisa. Jika kau tidak ingin mati, larilah. Tuan Sue berkata dengan suara gemetar kepada semua orang di sana. Lari, semua ahli terkuat dari kota Li ada di sini, semuanya dengan hewan peliharaan jiwa utama mereka keluar. Bersama dengan para ahli yang dikirim dari kota Tianxia di aliansi jiwa dan faksi-faksi besar lainnya. Dengan formasi seperti itu, mereka telah jatuh ke titik di mana mereka harus lari. Tenanglah, semuanya tenanglah. Dia hanya menyerap kebencian. Jika semua orang mengumpulkan hewan peliharaan jiwa mereka, kita masih bisa mengendalikannya. Jangan panik, atau kerja keras semua orang akan sia-sia. Tidakkah kalian ingin hewan peliharaan jiwa kalian naik level? Tidakkah kalian ingin menyelamatkan mata air giok, yang tidak dapat dilihat dalam 1000 tahun, dari setengah iblis ini? Tuan Kota Tuali memiliki sikap yang sangat bertolak belakang dengan Tuan Sue. Pikiran kepala kota Tuali benar-benar dikaburkan oleh mata air giok. Dia bahkan tidak menyadari betapa mengerikannya Cumu sekarang. Dengan hewan peliharaan jiwa yang terus-menerus mati, ditambah kematian seorang ahli seperti Luo Ling, hasrat bertarung semua orang yang mengamuk sudah hilang bersama api setengah iblis itu. Melihat kekuatan setengah iblis itu tumbuh dengan liar dan menyadari kiamat akan segera terjadi, bagaimana mereka masih memiliki hasrat untuk bertarung. Lari, kebanyakan ahli mendengarkan nasihat Tuan Sue dan berlari sejauh yang mereka bisa. Namun, berapa banyak dari para ahli ini yang tahu bahwa keputusan yang mereka buat sudah terlambat. Jika mereka pergi sebelum Cumu menyelesaikan pengumpulan dendamnya, mereka mungkin akan datang tepat waktu. Sekarang, murid-murid Cumu mengamati wajah-wajah hewan peliharaan dan pelatih jiwa dan mengunci mereka sebagai musuh. Bagi setengah iblis, selama mereka adalah musuh, dia akan memusnahkan mereka dari keberadaan kemanapun mereka lari. Raja Kera Ular Awan, tunda dia, jangan biarkan semua orang kehilangan kepercayaan diri untuk bertarung. Mata kepala kota Tuali sudah merah. Jade Spring yang tidak terkunci berarti ia benar-benar dapat menaikkan peringkat secara keseluruhan. Jika ia menggunakan Jade Spring ini untuk meningkatkan Red Galactic Demon Emperor miliknya, ia akan memiliki Soul Pet tingkat Kaisar tingkat ke-10 tingkat kelas atas. Pangkat Kaisar kelas atas, ini adalah pangkat yang diimpikan oleh penguasa kota Tuali,
tetapi tidak pernah tercapai. Kali ini, tidak peduli seberapa tinggi harganya, Li Sheng akan mencuri kembali mata air giok ini. Titik. Raja Kera Ular Awan melesat menembus angin dan, bagaikan gunung daging yang besar, melangkah dengan berat di depan Chu Mu yang dikelilingi aura kematian. Ekor ular awan mulai berputar, menyebabkan awan putih berubah menjadi ular piton besar di udara, melilitkan tubuh mereka dan mengikat seluruh tubuh mungil Chu Mu di dalamnya. Wajah Chu Mu seperti topeng perak palsu. Sebelumnya, emosinya agak jauh. Sekarang, Chu Mu telah menjadi iblis di dalam wajah perak ini. Matanya memancarkan kemarahan. Dengan hidung perak yang bersudut, dia tersenyum dengan seringai yang paling kejam. Chu Mu akhirnya bergerak. Ini berarti bahwa mimpi buruk akan menimpa seluruh kota Li, meninggalkan jejak jahat yang tidak akan pernah terhapus. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.